Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya mendatangkan seorang tamu yang sangat biasa-biasa aja. Karena memang biasa-biasa aja, berpenampilan biasa-biasa aja dan tidak mau berkostum yang aneh-aneh karena memang pengen tetap biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Pak Pendeta Jerry Patina Sarani. Apa kabar Pak? Salam dulu. Baik. Silakan sambil Terima kasih, diimut Pak, ini banyak makanan. Kita difasilitasi sama Kampung Daun. Kampung Daun Bandung. Jadi, ya. Kampung Daun Bandung ini makanannya enak banget. Ya tapi itu menantilah. Sekarang Pak, sebenarnya di channel saya tuh sambil makan Pak. Biarin nanti ngobrol sambil makan gitu. Saya juga mau. Enak. Ini kok gimana sih obrolannya? Jadi banyak di channel saya tuh yang minta saya juga untuk collab dengan Bapak. Karena memang ada beberapa segmen di antara kita berdua yang kayaknya memang cocok untuk diobrolin gitu. Baik. Tapi hal pertama yang pengen saya tanyain Pak, Bapak sebagai seorang pendeta Kristen, gimana rasanya hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim Pak? Ya tentu sebenarnya ya pada umumnya saya konsisten dengan statement saya bahwa saya bersyukur ada di mayoritas Muslim terbesar di dunia ya, Indonesia ini. Karena biar bagaimanapun Muslim di Indonesia terbangun dalam semangat kebersamaan yang utuh dan luar biasa, terlepas apapun yang terjadi. Tapi, jujur nggak sih Pak? Benar. Kecuali di beberapa segmen, kayak di TikTok misalnya. Itu biasalah ya, narasi-narasi Yesus bukan Tuhan, Yesus menikah lagi. Pasti ada narasi-narasi benturan-benturan. Tapi saya bicarakan pada umumnya. Secara umum ya? Pada umumnya. Sehingga umat Kristen juga nggak boleh mengeneralisir letupan-letupan kecil. Sehingga seakan-akan secara keseluruhan mayoritasnya seperti ini. Gitu. Jadi kalau saya jujur ya, namanya juga nggak boleh bohong kan. Iya. Saya sih bersyukur dan senang-senang aja. Fine-fine aja. Kalau misalkan Bapak diminta gitu sama otoritas terkait, ya ceritanya mah ada ya. Ceritanya ada otoritas yang lebih tinggi dari Bapak di kelembagaan gereja misalkan. Ya walaupun bukan Katolik ya. Terus Bapak misalkan ditempatkan di Australia misal ya, yang mayoritasnya Kristen. Bapak di sana dikasih fasilitas yang kurang lebih sama seperti di sini gitu. Bapak milih di sana atau di sini, Pak? Saya milih di sini dong. Aslinya? Iya, karena salah satu keimanan yang saya pelajari adalah kalau kita lahir di Indonesia, ya kita harus lahirkan Indonesia juga dalam hati kita. Kecintaan akan bangsa itu adalah part penting dalam perjalanan spiritual. Makanya nggak mungkin saya menjalankan kerohanian saya, kekristenan saya, tanpa belajar mencintai Indonesia yang which is adalah negara Muslim terbesar di dunia. Jadi itu part dari perjalanan ninja saya sama Tuhan. Indonesia gitu. Tapi Bapak ngomong gitu Pak, langsung ada orang-orang di belakang Pak. Nah ini kristenisasi nih, lembut-lembut di depan nih. Iya biasanya memang begitu ya, soft selling. Iya. Iya nggak sih Pak? Ya tergantung. Biar bagaimanapun, kayak kita ngobrol berdua ini pasti dalam durasi berapapun kan obrolan itu kan pasti sama-sama ada nilai dakwahnya, nilai intervensinya. Nah cuma kan yang mesti dijaga hati kita, murni apa tulus gitu. Nah ketika kita bicara soal kristenisasi ya itu sesuatu yang saya nggak denial, ada kok bagi-bagi Indomie, emang ada Free Day, emang ada. Tapi itu nggak merepresentatifkan kekristenan secara keseluruhan. Lalu kedua itu tidak mencerminkan ajaran Kristus, kekristenan yang sesungguhnya, bahwa melakukan prank gitu loh, datang ke bencana, bagi pengobatan gratis, tahu-tahu kamu auto Kristen, tahu-tahu baptis gitu, itu juga nggak ada. Jadi biar bagaimanapun satu kebaikan kita harus lakukan juga tanpa pamrih. Tapi kan ada Pak itu kayak misalkan KKR, kamu telah disembuhkan, kamu telah disembuhkan, sembuh beneran Pak. Tapi katanya itu tim juga Pak. Tim, ya. Jadi banyak inilah. Kalau saya percaya masih ada yang namanya kuasa kesembuhan itu terjadi dari kedaulatan dan kuasa Tuhan. Tapi di satu sisi saya juga percaya masih ada orang-orang yang melakukan ini menjadi manipulasi
Manipulasi. Saya juga percaya ada. Jadi saya tidak denial kuasa kesembuhan itu masih terjadi, tapi saya tidak denial juga ada orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang memang menyeting ini gitu. Bapak kenal gak, Pak? Tahu dah. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Tapi bukan circle Bapak? Iya, ada. Jadi, nah makanya kan kadang-kadang ini yang membuat benturan di akar rumput. Iya, gitu. Itu dia. Udah mungkin nuansanya agak disetting, lalu misalnya mayoritas yang diundang non-Kristen. Iya. Tentulah itu akan melukai masyarakat sekitar. Iya. Ya seperti itu. Nah akhirnya kadang-kadang ketidakdewasaan dalam bersosialisasi dengan membawa atribut agama yang menyebabkan benturan-benturan yang sebenarnya nggak perlu. Akhirnya diejek-ejek juga kok. jadi lulu. Kalau kita lihat di portal-portal jadi lelucon. Apa sama sesama Kristen juga? Ya, sama Kristen, sama yang lain juga, sama anak stand up komedian jadi lelucon. Iya bener. Tapi itu Pak, kan itu sebenarnya masalah kristenisasi dengan pengobatan lah, dengan bansos, Indomie apa segala rupa. Itu kan memang menjadi salah satu yang sangat sensitif, dan itu menjadi salah satu alasan orang Kristen sama orang Islam sama orang Hindu dan Buddha, kalau Buddha nggak terlalu sih, sama orang Hindu juga yang menganggap bahwa Kristen tuh agresif gitu kan, yang cari-cari umatnya tuh. Bahkan katanya saya pernah ngobrol nih sama yang Katolik. Mereka bilang, jangankan lu yang orang Kristen, orang Islam, kami aja. Iya gitu juga. Itu benar juga kan. Dan itu katanya bukan kata yang Katolik ya. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk agama, kan kita juga sama-sama memuja Kristus kan. Tapi itu mah cuman kejar-kejaran setoran gereja aja gitu. Ada nggak? Memang benar nggak sih gitu? Kalau sebuah aktivitas yang dilakukan dengan motivasi untuk ngejar setoran jelas ada. Karena biar bagaimanapun kan ranah agama tuh menjadi agama yang seksi untuk dimanipulasi secara keuangan. Kayak misalnya saya berkata, Tuhan bicara kamu harus kasih 1/4 keuanganmu. Siapa yang mau ngecek? Orang yang dianggap wakil Tuhannya saya. Oh iya. Iya kan? Jadi nggak ada akuntannya ya? Nggak ada akuntannya, nggak ada notulennya, nggak ada apa. Jadi itu kan langsung gitu. Makanya kesakralan nilai yang luhur itu, yang dasarnya dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri memang banyak terselewengkan gitu, sehingga orang mulai malas dan capek, dan antisipasi. Kita harus mengantisipasi gerakan-gerakan kekristenan yang agresif, lalu terorganisir gitu kan. Nah, saya nggak denial emang ada gitu, tapi nyawa hati dari kekristenan itu sendiri sebenarnya tidak mengarah kepada Tuhan yang kompetitif, sehingga jumlah tuh segala-galanya, dan semua cara digunakan apa aja supaya bisa menambah member gitu. Tapi kan ada di Alkitab tuh Pak, bersebarlah ke permukaan bumi lalu perkenalkan ajaran. Itu ada kan ya? Ada. Tapi itu mah dakwah ya? Iya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu kan yang diterjemahkan secara sederhana aja. Nah sedangkan yang dimaksud adalah menerjemahkan itu dalam tindakan kasih. Maka di bagian lain, gimana orang bisa tahu kamu anak Tuhan kalau kamu nggak bertindak dalam kasih, dan kasih seperti apa yang ditawarkan dengan cara manipulatif seperti itu mah kayak closingan multi level marketing aja. Apa kabar? Udah lama gini, yakin masuk surga. Wah, mulai gitu. Dan itu tidak akan membawa, bukan kayak gitu seharusnya itu. Dan udah sok gigit aja dulu Pak. Saya juga. Ini kalau saya makan ini kedengeran di mic kayaknya nih. Maaf ya. Tapi ini enak. Ini enak. Tempatnya juga enak ya. Barai ini di Kampung Daun. Ini Kampung Daun ya? Ya. Tuh, aku mau nanya. Barai itu artinya apa sih? Barai bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Oh. Jadi saudara lah. Oh, saudara. Saudara. Barai itu saudara. Mirip sama bahasa Bali itu. Oh. Mirip sama bahasa Bali. Baraya ya. Cuman Bali itu ada satu vokal yang nanti ini ya, satu vokal yang beda lah, tapi mirip-mirip kayak gitu. Dan saya pengen merepresentasikan suku saya. Jadi ya pakai istilah itu gitu. Bukan berarti etnosentrism gitu ya. Tapi saya tuh pengen, dan ini project Pak. Jadi ini Baraya semua, ini juga project. Jadi saya tuh dalam waktu dekat ini
pengen ngadain collab dengan orang-orang yang dianggap berbeda dan biarkan mereka tetap berbeda, tapi kita mengerti kenapa mereka berbeda gitu. Menarik. Salah satunya yaitu bawa Pak Yeri, baik. Nanti ada Pak Ustadz Felix Yao, baik. Pak Ustadz yang dianggap HTI itu, ada Coki yang jelas ateisnya garis keras, ada pokoknya macam-macam, ada biksu kalau mungkin, pokoknya kita pengen, jadi biarlah tetap berbeda, gitu. Kita tuh tetap berbeda, tapi kan ya gak jadi masalah, beda juga gitu, kan nggak apa-apa. Salah satu masalah yang besar di Indonesia tuh, kalau ada orang yang punya gagasan, pikiran, pandangan berbeda tuh, musuhan, Pak. Di Kristen ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Sama di Islam juga ada. Iya. Tapi itu ide menarik sih. Sebelum saya jawab ya, Guru Gembul ya, bahwa mengumpulkan atau duduk bersama dengan orang-orang yang berbeda dan membiarkan orang-orang itu tetap berbeda. Apakah itu ya mencerminkan semangat Islam itu sendiri? Iya. Nah, jadi di zaman Nabi, setiap sahabat tuh karakteristiknya beda-beda, pendapatnya beda-beda, semuanya tuh beda-beda. Tapi nggak ada satupun di antara mereka yang menjadikan perbedaan itu sebagai lahan untuk bertengkar. Baik. Tapi kenapa umat Muslim sekarang jadi seperti itu? Karena ini bawa tradisi Arab, Pak. Oh, jadi ada intervensi tradisi. Bagaimanapun. Tidak mewakili semangat originalitas Islam. Jadi ceritanya gini, Pak. Ini secara antropologis saja. Saya kasih penjelasan kenapa orang Islam tuh ributnya kentara gitu. Kentara. Iya, kalau Katolik kan ributnya diem-diem, Pak. Iya. Ini lebih ini ya. Kalau Katolik diem-diem, kalau Protestan kentara juga, cuman kan minoritas. Iya. Nah, kalau yang Islam itu kan gini, masyarakat Arab itu di zaman dulu hidup di sebuah padang pasir yang sumber dayanya sangat sedikit. Dan karena sumber daya sangat sedikit, mereka dipaksa untuk rebutan sumber daya itu terus-terusan. Antara kabilah, antara suku, antara etnis, semuanya tuh satu sumur bisa rebutan berapa kafilah gitu. Nah, karena itu maka mereka sangat curiga terhadap setiap perbedaan. Karena jangan-jangan perbedaan itu menjadi bagian dari permusuhan. Makanya sekarang kalau misalkan ada di dunia Islam, Pak Quraisy Shihab itu ulamanya udah level kayak gimana, tetap ada yang mengkafir-kafirkan, Pak. Iya, saya tahu itu. Iya. Atau misalkan di sisi lain, misalkan ada Ustadz Basalamah gitu, beliau itu dikenal sebagai Wahabi dalam tanda kutip. Ketika beliau mempertanyakan ini tradisi, ini tradisi, ini agama, itu juga banyak yang dikomplain. Ya, Pak, kok komplain beda, nggak apa-apa, beda pendapat juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan sampai berantem, nah itu yang jadi masalah. Makanya bantulah Pak, nanti kita bikin sama-sama bikin. Itu menarik sih. Kayaknya saya juga pengen bikin di informasi ini di portal saya gitu. Di circle Pak. Maksudnya saya pengen informasikan karena gini, Guru. Saya juga mau mengedukasi supaya teman-teman Kristen ini tidak mengizinkan budaya Islamfobia. Oh iya. Itu loh. Karena jangan sampai kita tuh melembagakan ketakutan bahwasannya kalau kita berdekatan dengan orang Islam, maka orang-orang Muslim ini sangat tidak bisa menerima perbedaan dan tidak akan membiarkan kita itu tetap dalam koridor yang sama gitu. Sehingga orang jadi malas berbaur, malas silaturahmi begitu. Sehingga ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dasarnya juga asumsi sih sebenarnya. Di circle Bapak ada orang-orang Islamofobia nggak, Pak? Ada. Jadi itu kayaknya ya karena berbagai macam hal ya, sehingga mereka melihat bahwa kasar, keras, intoleran, terus ego gitu. Apalagi dengan banyaknya muncul informasi-informasi tentang pelarangan tempat ibadah, sekolah. Nah, tapi kan itu tidak merepresentatifkan Islam Nusantara yang sudah terbangun dengan begitu indah dan luar biasa. Nah, tugas saya adalah supaya jangan kita terprovokasi sehingga kita mengeneralisir dan kita nggak punya kesempatan membangun kebersamaan kayak ngomong bareng gini gitu. Jadi Pak Giri itu ini ya, kalau di Islam yang NU-nya gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi gini, di Indonesia tuh NU tuh
berantemnya sama kelompok yang mereka anggap radikal, mereka anggap Arab-Araban. Nah, tapi tiap tahun Natalan itu dijagainnya sama Banser kan, sama NU. Jadi mereka tuh atas nama kebangsaan bisa sampai berantem sama sesama Muslim demi menjaga kerukunan dengan orang-orang non-Muslim. Ada momen di mana seperti itu. Di Bapak kayak gitu berarti dalam hal ini? Selalu ada. Jadi kelompok-kelompok Kristen yang sangat lentur dalam menyingkapi perbedaan dengan beda keyakinan, tapi galak banget dengan yang sesama gitu. Ada ya? Ada. Orang Kristen yang kayak gitu? Iya, jadi kayak perbedaan paham baptisan, perbedaan soal perpuluhan, perbedaan soal tepuk tangan nggak tepuk tangan, itu masih ada yang galak. Sama orang Islam. Ternyata yang Kristen juga ada. Saya kira ada ya? Ada. Jadi yang perbedaan-perbedaan ritual semacam itu, detail-detail seperti itu, mereka ributnya kenceng, tapi kerukunan antar umat beragama dengan orang Islam mereka mengkampanyekan untuk bersatu gitu. Biar lebih mudah. Oh iya. Sedangkan sesama internal sendiri kadang-kadang lebih susah akur gitu. Ada, tapi nggak mewakili banyak, tapi tentu pasti ada. Ya di channel saya banyak Pak yang kayak gitu Pak. Ya? Dia subscriber lama saya, tapi dia Islamofobik gitu. Jadi kalau misalkan saya bawa tema Islam, Allah bacot, agama bohong, segala rupa. Ya udah. Jadi, tapi memang itu teh gimana ya? Tapi gini lah Pak. Ini sebelum ke situ saya langsung ada kepikiran sesuatu yang aneh Pak. Kristen di dunia maju nggak sih Pak? Progresif. Maksudnya untuk kita pahami ini sebelum masuk dulu ke Indonesia karena ini yang sejauh yang kita pahami bahwa negara-negara yang mayoritas Kristen itu sekarang beranjak ke ateisme kan? Betul. Apalagi Eropa. Betul. Udah hampir habis di sana. Betul. Di Amerika, tapi di Amerika masih bertahan sih. Nah, apakah di Indonesia juga ada ke arah ke sana atau tetap malah progres? Kalau Indonesia, kalau menurut saya progres. Gitu, karena kesadaran akan bertuhannya itu rasanya ngeblend dengan budaya, bukan cuma literasi agama. Jadi benar. Budaya yang mendorong orang beragama pada akhirnya. Meskipun kadang-kadang agama tidak merespek budaya-budaya yang ada, tapi dari lahir rata-rata orang-orang beragama di Indonesia tuh ngedoain bayinya, rumahnya didoain, restorannya didoain. Jadi sudah ngeblend dengan budaya sehingga unsur kayak coki gitu rasanya nggak terlalu gampang terbuka kecuali intervensi keras gitu. Coki muridnya Bapak kan? Murid. Tapi kok jadi ateis itu bagaimana? Jadi berarti ini ya. Berarti kekristenan juga udah mungkin karena budaya kita tuh budaya yang spiritualis gitu ya. Ya, setuju sih itu. Jadi agama apapun itu relatif lebih taat gitu. Lebih taat, lebih konsisten dan regenerasinya rasanya nggak terlalu sulit. Ya meskipun versi-versi yang berbeda atau mungkin degradasi semangatnya atau caranya, tapi budaya kesadaran akan bertuhan rasanya terblend dengan budaya. Tapi kelemahannya Pak. Apa tuh? Iya kalau misalkan karena kita tuh budayanya memang sangat spiritual, budaya kita tuh agamis apapun agamanya. Ya jualan agama jadi gampang Pak. Yang di dunia muslim tuh Pak, itu saya mohon maaf tapi ya nanti cek aja langsung gitu. Jadi di dunia muslim tuh ada yang jualan air doa, ini bisa menyembuhkan kanker, harganya segia karena ini sudah dibacain doa sama Ustadz Anu gitu. Itu bahkan disebarnya secara, padahal kan sebenarnya ini bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip ini kan sebenarnya dilarang karena itu ada klaim ini menyembuhkan kanker, ini menyembuhkan impotensi, padahal cuma air yang didoain gitu. Tapi itu laku Pak. Bahkan ada yang sampai Ustadz yang punya Ferrari, punya apa gitu gara-gara kerjanya jualan doa. Benar. Kalau menurut saya yang lumayan jadi tebel juga bukan karena pelakunya, orang-orang jadi nggak berani intervensi karena budaya dan kesakralan itu, sehingga ya kegulung-gulung aja. Misalnya saya ngomong sama guru kumpul nih, baru aja tadi ketemu Tuhan, baru aja. Nah, ketika orang resah, orang nggak berani intervensi.
karena kesakralan individu dan Tuhan, menghormati Tuhan dan agama itu. Iya. Ya, dan akhirnya banyak yang iya. Kristen juga banyak. Iya. Yang jualan. Iya, banyak. Banyak. Iya, makanya saya tadi nanya ke Bapak itu kan Bapak tuh kenal dengan yang begitu-begitu gitu ya. Jadi berantem nggak sih Pak sama mereka? Berantem. Makanya gini loh. Ya kalau mau jujur-jujuran, ya gimana kita mau sibuk menjangkau umat lain, sedangkan di internal sendiri banyak bener yang mesti dibenahin. Banyak bener yang mesti definisi ulang, diurai lagi, sehingga tidak terjadi kerugian-kerugian yang dilembagakan terus gitu. Manipulasi keuangan, lalu krisis-krisis moral yang terjadi di dalam, ketidakpedulian. Dan ya banyak lah pasti. Nah ini Pak, saya punten, saya jadi banyak nanya. Harusnya saya tuh jauh ditanya gitu. Gak apa-apa. Nanti dari giliran saya nanya. Oh iya, saya juga kriuk-kriuk dulu. Enggak ini Pak. Kan di dunia Kristen tuh banyak yang kata Bapak sendiri lah, termasuk saya juga memang saya tuh banyak juga teman-teman Kristen yang juga ngeluh kayak gini gitu. Ya kayak tadi itu. Jadi si pendetanya itu menjual dalam tanda kutip agamanya biar dia bisa hidup mewah-mewah gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya rada etnos. Rada etnos gini nih. Seandainya orang Kristen di Indonesia tidak kedatangan member-member dari Cina, dari etnis Tionghoa itu, mungkin nggak sih nggak semaju sekarang kekristenan gitu di Indonesia? Ya plus minus sih, bisa iya bisa enggak gitu. Karena nggak bisa dipungkiri saudara-saudara yang dari etnis Tionghoa, yang istri saya juga Tionghoa, berkontribusi juga dalam etos melayani, manage gereja dan pelayanan. Lalu donaturnya kuat kan, donasinya. Iya, lalu semangat berkorban, semangat mengabdi, gitu, dan semangat kebersamaannya, patungan itu semua. Iya. Jadi maksudnya ini mah kita bikin semacam pertanyaan HOTS gitu, high order thinking gitu. Seandainya memang, seandainya bahwa misalkan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu tidak bekerja sehebat saat ini, misalkan sudah budaya yang tadi itu budaya etnis Tionghoanya itu udah ngeblend sama budaya kita yang tidak terlalu memperhatikan uang dan sebagainya gitu. Berarti kekristenan mungkin nggak akan semenonjol sekarang gitu di Indonesia. Kalau kan itu maaf ya. Jadi ini masalah sensitif, harus di disclaimer. Tapi maksud saya misalkan 10 orang paling kaya di Indonesia, 9-nya Chinese, kemudian jajaran toko-toko, jajaran mall, hotel mewah di Indonesia semuanya nih. Dan karena kebanyakan dari mereka atau banyak di antara mereka yang Protestan, dan banyak di antara yang Protestan itu jualan, maka itu masuk ke situ. Kemudian akhirnya gerejanya menjadi besar, dan seterusnya gitu. Makanya yang pertanyaan saya tuh, ini saya mohon maaf ya, bukan ngadu domba, bukan apa. Cuman maksudnya seandainya yang Chinese gabung ke Protestan misalkan, atau gabung tapi tradisinya tradisi ngatur uang ala Nusantara yang berantakan gitu. Apakah kekristenan sekuat ini gitu? Kan di Indonesia tuh Kristen tuh minoritas tapi kuat. Dan ini sekalian saya mohon maaf karena ini dilatari oleh sebuah teori besar di Eropa, bahwa Eropa maju tuh karena Protestan etik. Karya Max Weber itu kan. Jadi Eropa maju karena Protestan. Karena etika Protestan. Nah, di Indonesia apakah Kristen maju karena etika Chinese gitu? Nah, oke, saya jawab ya. Menarik. Nah, sekarang kan terjadi degradasi dalam standar penunjukan maju dan keberhasilan. Itu. Nah, standar yang kita lihat itu sekarang cenderung mengarah ke pragmatis. Besar pasti benar, kaya pasti benar, banyak pasti benar. Nah, sehingga ada definisi-definisi keberhasilan dan kemajuan yang sebenarnya nggak terlalu terpatok pada itu, terdegradasi. Sehingga orang nggak lagi melihat dengan kacamata yang
khusus, orang melihat pada kacamata yang umum. Orang punya mobil mewah lebih gampang dapat parkir. Gereja dengan kemewahan yang lebih besar, pendetanya yang kaya raya, lalu pelayanan yang besar lebih dihargai dengan pendeta yang ada di pedalaman dan pelosok-pelosok. Nah, ya itu dia maksud saya. Kan? Itu. Nah, padahal kekuatan kekristenan sejatinya tidak ditaruh di pragmatis itu. Iya kan? Makanya kalau dilihat sebenarnya seimbang, kayak misalnya contoh gereja HKBP punya member yang sangat banyak, punya cabang sampai ke luar negeri dengan banyak, dan itu merupakan sebuah kekuatan yang dibasis oleh kesukuan yang juga punya banyak nilai positif. Mirip saudara-saudara dari Chinese, etos kerjanya, cara mengelola keuangannya, fighting spiritnya, jiwa merantaunya, jiwa Bataknya, pengacara semua orang ini semua. Dan ketika itu bertumbuh sebenarnya secara normatif di semua lini, tidak ada yang menonjol, tapi karena kacamata keberhasilan dan standar itu yang sebenarnya kalau menurut pandangan saya adalah standar keberhasilan yang banyak diadopsi dari kekristenan dari luar, dari Australia, dari Amerika. Makanya pendeta-pendeta di luar negeri itu kan pakai jet pribadi, ini pribadi, sepatunya, jamnya, apanya semua gitu. Nah, sehingga ya biasa mungkin ada mental dalam tanda kutip setengah penjajah masih terjajah bahwa yang di luar itu pasti benar. Makanya kita lihat jejak-jejak kekristenan di Indonesia ini banyak sekali yang mengadopsi bukan lagi kearifan lokal, jarang lagi pakai batik, pakai angklung. Mereka mulai mengadopsi kekristenan yang ada di Australia, di Amerika, nah di Korea, Singapura, iya ada. Jadi kiblatnya Korea, Nah, sehingga budaya-budaya keberhasilan itu mulai diselingkuhkan gitu di budaya-budaya yang sudah terbangun sebenarnya secara organik. Akhirnya terjadilah degradasi dalam jangka waktu mungkin 10-15 tahun terakhir, di mana semua orang Kristen banyak yang bernafsu untuk menjadi besar, menjadi luar biasa sebagai bentuk keberhasilan beragama. Nah, ini kan sebenarnya misunderstanding itu. Bahkan jadi, simbol-simbol kekristenan naik, jiwa kekristenan turun. Itu kurang lebihnya. Iya. Karena mereka berpikir dengan simbol yang besar, katakan begini, kalau saya kaya raya, saya selingkuh juga orang masih dengar saya. Saya manipulasi, saya lecehkan orang-orang juga orang masih dengar saya. Kenapa? Siapa yang bisa melawan kebesaran? Nah, itulah dibangun. Padahal itu bukan sebuah standarisasi yang sejati dan dijadikan ukuran utamanya. Gitu. Ukuran utamanya clear, jelas bahwa kekristenan tuh bukan kayak naik-naik ke puncak gunung gitu. Jadi atas terus, perbanyak downline, semakin banyak downline tuh semakin powerful. Enggak, bahkan Yesus tuh perjalanan imannya tuh malah turun. Nah, gitu. Perjalanan imannya malah turun. Perjalanan turun dalam artian dia tidak mengarah pada sesuatu yang dia punya 5.000 orang, sisa 12. Nah, dia lahir cuma di kandang aja. Iya kan? Dia berbaur dengan banyak orang sampai Yudas itu harus kasih kode ini karena orang nggak tahu, bajunya sama, bahasanya sama, ininya sama. Dia tidak menjadi superstar, tapi dia membawa sebuah impact dalam sebuah kebatinan, dalam sebuah kesederhanaan, tapi dalam sebuah kesakralan dan kedewasaan cara berpikir. Nah, itu yang banyak diberhanguskan sehingga semua berkiblat ke situ. Makanya orang-orang non-Kristen juga silau melihat, nggak bisa dipungkiri. Orang Kristen banyak yang tajir-tajir loh. Iya. Iya kan? Iya. Dan akhirnya muncul. Iya. Kenapa mereka mampu ada di ruko-ruko, di mall-mall? Ya mampu. Itu. Speaker mereka tuh bagus-bagus ya. Nggak tahu. Iya. Nah, di akhirnya persepsinya ke situ. Karena kita selingkuhin nilai-nilai yang bukan berasal dari kearifan lokal dan akhirnya tuh kayak masuk angin sebenarnya. Ya, tapi berarti itu menurut Bapak ya, menurut Pak Pendeta Yeri, jadi memang orang-orang Kristen yang menonjolkan simbol-simbol, jumlah umat, naik mobil yang keren, di IG-nya bagus-bagus Pak, itu flexing pendeta Pak. Oh, sering lihat juga ya? Sering.
bukan sering sih. Saya tuh jujur sampai sekarang tuh saya tuh penikmat Alkitab. Gitu ya. Sampai sekarang. Iya, iya. Iya, karena saya tuh senang antropologi, saya senang sejarah gitu ya. Jadi ketika ini tuh saya tuh berwisata aja ke Mesopotamia kuno, ke Levan kuno, Suriah, Israel, Kanaan apa segala rupa tuh ini. Jadi kalau misalkan lihat, kan banyak tuh di channel saya. Kalau misalkan saya bahas misalkan keagamaan, kemudian nyinggung yang di situ ada Kristennya, ayo kalau berani debat sama Pak Pendeta Bambang Nursena gitu misalkan kayak gitu ya. Ya gak usah gitu juga, saya juga baca. Cuman maksudnya ya apa ya? Ya saya menganggap itu sebagai sesuatu yang saya menganggap itu adalah sebuah teks. Karena saya Muslim, saya menganggapnya itu bukan sebagai teks yang sakral, tapi itu adalah teks yang mesti dipelajarin karena itu adalah ada banyak cerita yang berharga di situ. Ada banyak cerita yang kan nggak jadi masalah kalau gitu. Oke, saya mau nanya nih, karena kan saya gembul. Gembul ini kan banyak berselancar di dalam pemahaman lalu yang tadi ya sebutnya penikmat Bible dengan semua yang ada di. Nah, saya ketemu dengan banyak orang yang juga melakukan hal yang sama, tapi sebagian kecil dari mereka ini muncul keinginan untuk mengubah misalnya contoh berkumpul berselancar dalam Bible. Setelah berselancar secara antropologi, secara semua, tiba-tiba ada sebuah keresahan dan merasa ada sesuatu yang harus diluruskan karena menganggap itu sebuah hal yang penting yang bengkok dan harus diluruskan gitu. Di tengah-tengah berselancar gitu. Nah, kenapa itu tidak ada? Saya? Iya. Kenapa itu tidak ada? Soalnya banyak yang ada. Enggak, jadi apa ya? Ya karena sejak awal saya sudah memahami bahwa ya karena dalam konteks ini ya. Jadi karena saya adalah Muslim dan saya menganggap bahwa teks Alkitab dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi tidak sakral, karena itu adalah itu beda server gitu, anggaplah seperti itu. Jadi saya menikmati aja itu sebagai kalau misalkan kita menemukan wah ini ada harus diluruskan dan sebagainya gitu ya. Kitab-kitab Hindu khususnya Purana, saya 18 semuanya kebaca semuanya. Itu jauh lebih merangsang kita untuk main otak-atik gitu. Tapi kan enggak. Jadi misalkan gini lah ya. Karena latar belakang misalkan saya Muslim dan saya bergaul dengan banyak Muslim, kemudian ketika saya baca kitab yang Hindu, di situ ada Dewa Shiva dan Dewa Vishnu bertengkar dan yang satu mencekik kemudian yang satu menusuk dengan trisula dan sebagainya. Ada keresahan, mana mungkin dewa berantem gitu kan? Ada. Ya tapi karena saya tidak menganggap itu adalah sesuatu yang sakral, saya menganggap ini adalah pelajaran yang sangat berharga dan penting. Dan akhirnya saya paham masyarakat Hindu kebanyakan toh juga tidak menganggap itu sebagai pemahaman yang literal gitu. Tidak secara tekstual dipahami dengan cara seperti itu. Purana itu adalah kitab yang memang sejak awal diceritakan sebagai fokusnya itu adalah pada pelajaran-pelajarannya, bukan pada fakta-faktanya gitu. Jadi kalau misalkan saya baca cerita di Alkitab misalkan ada seorang perempuan yang sangat merindukan untuk kembali ke tanah tempat kelahirannya, tapi saya dibawa oleh seorang raja yang ke sini, saya bayangkan itu bukit-bukitnya, saya ngebayangin bagaimana. Itu kan saya langsung traveling ke sana dan bagaimana misalkan persengketaan dengan Firaun. Jadi ada bayangan 3 dimensi dalam benak saya tentang Sungai Nil, istana-istana Firaun, terus bagaimana misalkan Musa, bagaimana apa di situ berantem apa segala rupa gitu. Ya itu saya langsung benar-benar membayangkan tentang betapa berharganya masa lalu ketika kita memahaminya gitu. Tanpa saya harus berpikir bahwa ini harus diluruskan, ya nggak bisa, itu nafas zamannya. Jadi misal ketika ada teman-teman misalkan yang Muslim yang komplain kenapa Ibrahim, kan kita nyebutnya Ibrahim, misalkan mengaku dia menikah dengan saudaranya gitu. Kan begitu teksnya ya. Ya, dalam kajian antropolog kan orang-orang sana memang di zaman dulu ngakunya seperti itu, bukan berarti secara tekstual juga seperti itu. Jadi sama seperti ketika Muslim
dikomplain sama yang Kristen misalkan. Nabi Muhammad kenapa menikah pada anak usia yang belia? Itu betul, itu banyak itu. Ya itu saya lihat kan nafas zamannya begitu. Maksud saya jangankan di zaman Nabi, nenek saya aja menikah di usia 12 tahun. Nenek saya itu 2 generasi sebelum saya. Artinya pernikahan dini di usia di masa lampau itu adalah sesuatu yang lumrah. Saya melihat konteksnya sejarah. Saya melihat konteksnya ya memang seperti itu. Kalau misalkan ada orang-orang Islam yang komplain, kenapa Yesus tidak pernah diceritakan sebelum usia 30 tahun dan hanya 12 tahun, hanya sekian terus hilang? Ya karena tradisi Yahudi memang menuliskannya di tahun-tahun segitu, ya gak jadi masalah dengan saya. Jadi saya nggak usah harus bagaimana yang harus diluruskan. Itu hak penulisnya untuk itu gitu. Ya udah. Menarik. Ya kan emang hak penulis ya. Iya benar. Karena kan sekarang berkembang narasi dari dua belah pihak, secara khusus Kekristenan dan Muslim, bahwa satu mesti meluruskan, sehingga apologet laku ya. Iya, laku banget Pak. Apologet sekarang laku, dan itu merupakan bahkan beberapa orang marah sama saya karena saya tidak menyerang. Gitu. Ini kayak gini nih misalnya, mungkin nih ada yang akan bilang, ini kan kesempatan kamu ngomong sama guru kumpul, waktunya kamu meluruskan, gitu kan? Kamu nggak menghargai martir-martir yang sudah menyerahkan nyawanya untuk Injil. Nah itu loh, maksudnya saya akhirnya penyelesaiannya itu bukan hanya di omongan saya sebagai satu kamera saya doang. Dengan kita ngomong begini, kita sedang membangun sebuah pondasi bahwa kehidupan beragama tuh ya kayak gini, perlu terbuka, hati terbuka. Tapi kita, jamnya udah habis Pak. Oh gitu ya, ada jamnya. Ada jamnya. Oke. Soalnya memori saya pendek. Lanjut. Tapi intinya gini Baraya, interpretasi saya itu adalah hak saya. Dan karya tulis atau misalkan ada orang suci yang menulis tentang kitab sucinya, itu juga adalah hak dia. Jadi jangan kita tiba-tiba menjadi hakim untuk membenarkan dan menyalahkan, meluruskan dari karya orang lain. Ya gak bisa, silahkan aja. Sama seperti Baraya misalkan bikin lukisan, terus orang itu juga bikin lukisan, Baraya nggak bisa mengklaim itu lukisannya kurang artistik, harusnya gini, ya gak gitu juga. Pada akhirnya kan namanya juga iman kepercayaan. Kepercayaan tuh sering saya sampaikan, kepercayaan itu adalah informasi dalam benak yang tidak terkonfirmasi oleh indrawi. Jadi saya percaya Tuhan tanpa saya harus pernah melihatnya dan mendengar suaranya. Saya percaya saja. Beda dengan tahu. Saya tahu di sini ada di Kampung Daun yang makanannya enak. Itu saya tahu karena terkonfirmasi oleh indrawi saya. Saya tahu, bukan saya percaya. Tapi kalau misalkan keberagaman, saya percaya, bukan saya tahu. Ya gitulah kurang lebih. Dan mungkin obrolannya nanggung banget, tapi memorinya keburu habis dan saya susah ngeditnya karena HP saya jelek. Tapi kapan-kapan insya Allah kita ketemu lagi ya Pak ya? Bisa dong, sama event yang mau dibuat itu. Oh iya, jadi Baraya nanti kapan-kapan kita mau bikin event yang tadi itu ya. Mungkin juga di Kampung Daun, karena di Kampung Daun itu ada ini. Setuju sih. Ada tempat yang muat sampai 100 orang. Semoga, saya pengen mempertemukan orang-orang yang beda banget gitu. Bahkan yang paling mungkin radikal, kita pertemukan saja. Bukan untuk disamakan, bukan untuk dilogin-loginkan. Ya kalau ada yang login itu urusan lain nanti gitu. Cuman bahwa ternyata berbeda itu gak berarti kita musuhan gitu. Betul. Berbeda itu bukan berarti kita akhirnya gontok-gontokan, ya biasa aja gitu. Saya dengan Pak Yiri itu beda. Dan bisa disama-samain. Dan saya nggak akan sampai bilang bahwa agama kita tuh aslinya sama-sama benar gitu. Saya nggak akan berani kayak gitu. Itu mah urusan masing-masing aja. Betul. Tapi saya ternyata klop-klopan aja. Saya traktir Pak Yeri ya biasa-biasa aja. Betul. Tapi jangan dihabisin yang ini Pak. Ini kesukaan nih, pesanan khusus deh. Bercanda Pak. Oke, terima kasih karena telah meluangkan waktunya Pak. Sama-sama. Ini masih mentok, jadi kita kapan-kapan ketemu lagi. Siap. Dan terima kasih Baraya karena sudah menyimak, khususnya untuk yang nontonnya paling akhir nggak akan dapat hadiah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini Yeri Pati Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dijawab.